Saya Arif Bakhtiar, spesialis paru dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK UNER, juga sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 untuk ID Surabaya. Jadi kita lihat di sini mengenai gambar virus ini saat ini sudah mulai banyak dihafal, baik orang tua, anak-anak sudah sangat hafal mengenai gambar virus corona ini ya. Sebagai seorang dokter, apa yang Anda lakukan jika menghadapi kasus seperti ini? Anda menjumpai laki-laki 25 tahun dengan keluhan batuk pilek 3 hari. Ini merupakan sebelum era wabah ini, keluhan-keluhan seperti ini sudah sangat sering kita terima, namun kita biasa saja mensikapinya. Namun kali ini, seseorang dengan keluhan seperti ini, sungguh luar biasa respon kita. Ini COVID atau bukan, seperti itu. Oke. Saya sendiri mungkin kita tidak bisa membayangkan apa jadinya jika memang dunia saat ini seperti ini. Semuanya serba tertutup. Jalan-jalan pada sepi, pada sebagian besar negara. Semua aktivitas baik sektor pendidikan, ekonomi hampir semuanya terganggu dengan adanya COVID-19 kali ini. Selama saya menjadi dokter, bahkan beberapa senior kami belum pernah merasakan wabah seperti ini. Kami mengikuti sejak era avian flu sampai MERS, responnya tidak sedemikian hebat seperti COVID-19 kali ini. Kita flashback kembali pada bulan Januari, negara berusaha sebisa mungkin menangkal supaya corona ini tidak masuk ke negara kita. Namun apa yang terjadi? 2 bulan kemudian pecah telur. Di awal Maret kita mengetahui ada 2 kasus positif masuk ke Indonesia. Dan setelah itu peningkatan kasus COVID-19 meningkat secara eksponensial. Data dari Worldometer COVID hingga per 6 April yang saya kutip sudah didapatkan 1.200.000 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di seluruh negara. Kita lihat, dan per 6 April di sini di Indonesia sudah terdapat lebih dari 2.000 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 dengan angka kematian sekitar hampir 10%-an, yaitu 198 penderita. Dan saat ini memang negara yang paling banyak dengan kasus meninggal ada di Italia. Mudah-mudahan kita tidak sampai pada tahap seperti itu. Ini kita lihat tingkat kematian akibat corona di dunia tertinggi masih dipegang oleh Italia, dan saat ini Indonesia per 6 April kisaran angkanya angka kematian sekitar 8,71%. Kita flashback di masa lalu, kurang lebih 100 tahun yang lalu, 1918, ada wabah flu, disebut sebagai wabah flu Spanyol. Saat itu angka kematiannya sangat termasuk tinggi. Dikatakan dalam suatu berita di koran, ada sekitar 6 juta kematian gara-gara influenza. Dan dikatakan jumlah itu lebih dari 5 kali lipat jumlah korban Perang Dunia Pertama. Kita lagi flashback lagi mengenai penyakit-penyakit yang tergolong penyakit new emerging dan re-emerging ya. Ini cover-cover dari beberapa majalah terkenal. Kita lihat majalah Times dengan adanya penyakit AIDS saat itu tahun 1985. Lalu pada tahun 2003 dunia dikejutkan dengan SARS, sama-sama coronavirus. Pada tahun 2007 dunia dikejutkan dengan pandemi flu burung. Ya. Kemudian tahun 2009 booming lagi, yaitu H1N1 atau lazim kita sebut sebagai swine flu, avian influenza. Dan tahun 2012 dunia marak kembali dengan adanya kasus MERS-CoV. Tahun 2019 yang kita alami saat ini, pada akhir 2019 muncul suatu penyakit baru yang disebabkan oleh corona. Kita lihat ini mulai SARS tahun 2003, ya, kemudian MERS tahun 2012, dan saat ini COVID-19, semuanya disebabkan oleh golongan coronavirus. Ya, kita flashback kembali, hampir sebagian besar pandemi influenza disebabkan oleh 2 golongan virus ini, yaitu Orthomyxoviridae, antaranya H5N1, H1N1, kemudian
juga golongan Coronaviridae, yaitu mulai SARS, MERS, dan saat ini SARS-CoV-2. Ini kasus yang ramai saat itu pada akhir tahun 2019 di Tiongkok ditemukan suatu pneumonia, dalam 3 hari ditemukan 44 kasus dan 70% pasien penderita berasal dari satu pasar, yaitu di Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, isolat pasien menunjukkan suatu infeksi coronavirus. Pada saat itu diberi nama sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Nah, ini gambaran dari mikroskop elektronnya, dan ini merupakan gambaran imajinatif dari seorang penggiat seni. Kita lihat dalam perkembangannya, nama virus 2019 nCoV diganti menjadi SARS-CoV-2. Lalu nama penyakitnya saat itu disebut sebagai COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease. 2019 diambil dari angka tahun, dan ini sebagai nama penyakitnya. Ya, jadi sekali lagi, SARS-CoV-2 adalah virus penyebabnya dan nama penyakitnya adalah COVID-19. Sebenarnya penyakit akibat coronavirus ini mungkin sudah sering di tempat kita, ya. Namun itu termasuk golongan yang low pathogenik. Jadi coronavirus dibagi menjadi 2, yaitu yang golongan yang low pathogenik dan yang satu yang high pathogenik. Yang low pathogenik menyebabkan infeksi saluran napas bagian atas yang ringan hingga sedang seperti cold-like respiratory illness. Contohnya yaitu human coronavirus 229E, human coronavirus OC43, dan human coronavirus HKU. Sedangkan yang high pathogenik itu bisa menimbulkan suatu pneumonia, ya, yaitu kita tahu yaitu SARS-CoV, kemudian MERS-CoV, dan saat ini SARS-CoV-2. Ini sekilas mengenai gambaran patogenesis bagaimana SARS-CoV-2 bisa menyerang, yaitu SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel melalui reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau kita sebut sebagai ACE2. Pada paru manusia, reseptor ini diekspresikan oleh sel epitel alveolar tipe 1 sebanyak 17% dan alveolar tipe 2 83%. Sehingga kita tahu di sini dengan persentase tersebut kita bisa tahu bahwa sel alveolar tipe 2 merupakan salah satu target utama. Kita tahu bahwa sel alveolar tipe 2 adalah merupakan salah satu penghasil surfaktan pada paru, dan kita tahu bahwa surfaktan merupakan salah satu zat yang penting untuk paru itu sendiri. Bagaimana penyebarannya? Penyebaran utama saat ini memang dikatakan droplet dan juga bisa kontak, termasuk inokulasi diri sendiri karena kontaminan dengan tangan. Jadi mengenai area-area permukaan yang sering kita sentuh seperti meja, handle pintu, itu jika kontak dengan tangan kita, maka itu bisa menular secara tidak langsung. Selain itu, aerosol pernafasan. Maka sebaiknya pada pasien-pasien yang diduga menderita penyakit ini, tindakan-tindakan yang bisa memicu menimbulkan aerosol sebisa mungkin diminimalisir, kecuali memang ada indikasi tertentu. Jadi rute utama dari kondisi saat ini yaitu transmisi droplet jarak dekat. Nanti mengenai penyebaran akan disampaikan pada sesi berikutnya oleh Dr. Mustafa. Di sini kita tahu yang disebut dengan penyebaran tidak langsung. Ya, jika seseorang batuk, dropletnya jatuh ke permukaan atau tempat-tempat yang sering kita sentuh, kemudian orang lain atau kita sendiri menyentuh permukaan itu, lalu dengan tangan yang sudah menyentuh permukaan ini, tangan menyentuh area wajah dengan kondisi belum cuci tangan, maka bisa menyebabkan suatu penularan. Percikan langsung seperti ini, yaitu jika seseorang itu bersin atau batuk dan percikannya langsung menerpa orang di depannya. Saat ini banyak sekali mengenai panduan-panduan tata laksana penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri secara nasional. Ada pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19 edisi terakhir yang berwarna ungu dari Kemenkes. Kemudian juga ada dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini semuanya sudah bisa di-download gratis, silakan dicek sendiri melalui internetnya dan laptopnya maupun HP-nya masing-masing. Bagaimana manifestasi klinis SARS-CoV-2 atau COVID-19 kali ini? Secara umum gejala klinisnya yaitu adanya demam sama gejala-gejala
infeksi saluran napas akut, yaitu batuk pilek, kemudian adanya sakit tenggorokan, letih atau lesu. Namun pada beberapa kasus seperti pada orang tua, keluhan utama yang membuat mereka datang mungkin bukan keluhan seperti ini, bisa jadi keluhannya berupa diare. Tapi kalau kita gali lebih lanjut melalui anamnesis yang lebih teliti, maka gejala infeksi saluran napas akut ini akan selalu ada. Lalu pada pemeriksaan fototoraks, jika memang sudah terkena, umumnya akan tampak suatu gambaran pneumonia seperti ini, ya, gambaran pneumonia. Namun pada fase awal, jika fototoraks juga dilakukan pada fase awal, mungkin gambaran pneumonia ini belum muncul. Jadi kita mendeteksi pasien dengan COVID-19 jika kita jumpai pasien atau orang dengan gejala infeksi saluran napas akut, yaitu demam, batuk, nyeri tenggorok, hidung tersumbat, malaise, kemudian adanya sakit kepala dan nyeri otot, dan atau kita jumpai pasien atau orang dengan tanda dan gejala pneumonia, yaitu antara lain demam, batuk, nyeri dada, sesak napas, dan pada pemeriksaan fototoraks menunjukkan adanya suatu infiltrat. Dan infiltrat pada kasus COVID-19 memang sangat bervariasi, tapi umumnya mendukung suatu gambaran viral pneumonia. Lalu kita cari pada saat-saat awal wabah ini terjadi, kita mencari faktor-faktor risiko atau kondisi yang memungkinkan pasien ini terinfeksi SARS-CoV-2, antara lain dari tempat-tempat yang merupakan suatu epidemi atau adanya bukti transmisi lokal. Namun dalam kondisi seperti ini, di mana sudah dinyatakan dalam kondisi pandemik, kita sulit. Artinya mungkin kami di Surabaya misalkan atau di Jakarta itu sudah merupakan suatu area dengan transmisi lokal. Jadi orang tanpa pergi kemana-mana pun sudah bisa menjadi faktor risiko untuk tertular COVID-19 ini. Ini contoh gambaran penderita dengan COVID-19 yang khas. Pada pemeriksaan fototoraks akan tampak gambaran suatu infiltrat, umumnya bilateral dan sering diawali pada daerah-daerah tepi, area-area perifer. Gambarannya halus dan menyebar merata umumnya, tidak seperti gambaran pneumonia bakterial. Kalau pneumonia bakterial biasanya akan cenderung mengikuti gambaran lobus, sesuai dengan gambaran lobus paru. Ya, tapi kalau gambaran viral biasanya menyebar merata. Ini gambaran perkembangan lebih lanjut dari penderita yang sama. Sudah jatuh dalam keadaan ARDS, maka gambaran konsolidasi infiltratnya semakin meluas bilateral kanan dan kiri. Bervariasi. Bahkan kami pernah menjumpai pasien yang awalnya fotonya bersih dan memang keluhan utamanya belum keluhan keluhan utamanya yang menyebabkan penderita ini datang ke kita bukan gara-gara keluhan respirasi, tapi gara-gara diare. Tapi setelah memang di anamnesis lebih dalam, memang muncul gejala-gejala infeksi saluran napas akut ini pada awal-awalnya, tapi penderita masih merasa itu sebagai keluhan yang biasa. Baru setelah ada keluhan diarenya ini, penderita baru datang ke dokter. Nah, ini contoh gambaran perkembangan fototoraks dari seorang penderita awalnya. Tampak infiltrat umumnya bilateral. Ini di kanan dan di kiri. Kita lihat di sini, dan halus merata. Dalam perkembangannya, infiltrat ini semakin meluas, melebar. Nah, dan akhirnya jatuh pada keadaan seperti ini. Semakin luas gambaran infiltratnya. Kalau sudah jatuh, adanya gambaran seperti ini, penderita sesak hepat biasanya penderita sudah jatuh dalam keadaan ARDS, dan kondisi-kondisi seperti yang akan memerlukan suatu intubasi untuk pemasangan ventilator yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Bambang Pujo atau Dr. Kunarifi. Yang lebih spesifik lagi yaitu dengan pemeriksaan CT scan toraks. Ya. Pada CT scan toraks akan didapatkan suatu gambaran ground glass opacity dan yang khas biasanya berada di perifer terlebih dahulu. Lihat di sini, gambarnya di perifer, kanan kiri bilateral. Dan jika dijumpai dengan CT scan seperti ini merupakan lebih patut atau modis untuk mengatakan ini suatu viral infection terkait COVID-19. Ya, tapi kita tahu di sini fasilitas CT scan mungkin tidak semua rumah sakit memiliki, paling tidak di rumah sakit tipe B memiliki CT scan. Nah,
Semenjak era wabah ini, dulu pada waktu era-era flu burung, kemudian MERS, SARS, itu kita masih menggunakan istilah suspek ya. Namun kali ini istilah suspek sudah kita hilangkan. Kita ada beberapa definisi operasional yang digunakan, yaitu pasien dalam pengawasan atau kita singkat lazim disebut sebagai PDP. Bagaimana definisi PDP? Yaitu satu, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius, atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorok, pilek, hingga gambaran klinis pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara yang melaporkan suatu kejadian transmisi lokal. Kalau kita yang di Surabaya sini ya, sudah termasuk golongan transmisi lokal. Definisi operasional yang kedua dari PDP yaitu orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam dan ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Definisi yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi itu adalah definisi-definisi ini kami ambil dari panduan Kemkes yang berwarna ungu tadi ya, yang edisi terakhir. Lalu definisi operasional yang lain selain PDP atau pasien dalam pengawasan yaitu ODP, orang dalam pemantauan. Apa kriterianya? ODP 1, orang yang mengalami demam yaitu lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan pernapasan seperti pilek, sakit tenggorok, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di tempat yang melaporkan adanya transmisi lokal. Jadi kalau kita lihat di sini antara ODP dengan PDP tadi, yang menjadi pembeda adanya mengenai gejala dan tanda pneumonia. Tadi kalau pada PDP disebutkan mengenai adanya tanda pneumonia ya. Tapi PDP yang ketiga tadi, jika ada gambaran ISPA yang berat dan tidak ada penyebab lain yang untuk menyingkirkan bahwa penyakit ini penyebabnya apa, itu juga bisa kita golongkan sebagai PDP. Kriteria yang kedua mengenai ODP yaitu orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorok atau batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi ya. Jadi tadi bedanya dengan PDP yang kriteria kedua yaitu di sini tidak ada klausul mengenai gejala atau tanda pneumonia. Sedangkan yang ketiga yaitu mengenai kasus konfirmasi, yaitu pasien yang terinfeksi atau menderita COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR ya. Di sini disebutkan pemeriksaan PCR yang didapat dari hasil swab ya, bisa dari swab hidung dan swab orofaring ya. Ini gambaran mengenai alat swabnya dan VTM-nya ya, dimasukkan ke dalam sini. Perlu diketahui bagi Anda yang melakukan pemeriksaan swab, maka APD yang digunakan harus APD yang lengkap ya, karena pada saat melakukan pemeriksaan seperti ini riskan sekali untuk timbul bersin atau batuk ya. Jadi siapa yang berhak melakukan ya yes, ada beberapa versi. Ada orang dari laboratorium jelas sudah bisa harusnya, lalu dari mikrobiologi, dari patologi klinik juga bisa, dokter THT, dokter paru juga monggo, mana dari rumah sakit yang memang sudah mumpuni atau terlatih melakukan ini. Lalu ada definisi operasional yang berikutnya yaitu OTG, orang tanpa gejala, yaitu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi ada sedikit beda antara OTG sama orang sehat ya. Jadi kalau OTG ada faktor risiko kontak erat dengan penderita yang terkonfirmasi COVID-19. Tapi kalau orang sehat
mereka tidak ada faktor risiko kontak erat. Mengenai gejala infeksi COVID-19 sendiri, kita golongkan menjadi gejala yang ringan, gejala sedang, sampai gejala berat. Gejala ringan meliputi demam, kemudian batuk, nyeri tenggorok, atau hidung tersumbat, atau malaise. Namun gejala sedang jika sudah mulai ada tanda-tanda sesak napas. Sedangkan gejala yang kita sebut berat jika sudah ada mulai sesak napas yang hebat atau ada respiratory distress, ya, kemudian sudah mulai adanya penurunan kesadaran atau pemeriksaan saturasi oksigen kurang dari 90%. Nanti pembagian gejala ini juga bisa untuk menentukan respon tata laksana, apakah penderita cukup isolasi diri di rumah atau di rumah sakit. Ada terminologi lain, yaitu siapakah yang dimaksud dengan kontak erat. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Itu kontak erat. Jadi kontak erat selain anggota keluarga dekat, mereka ini yaitu petugas kesehatan, lalu bisa juga teman sekantor atau teman sekelas, atau orang yang berada dalam satu kendaraan dalam waktu yang ditentukan, ya. Biasanya dalam kendaraan yang durasinya lama, ya. Salah satu penanganan terkait COVID-19 yaitu mengenai karantina. Kapan dilakukan karantina? Jika seseorang berkontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 secara laboratoris, maka ia harus dikarantina selama 14 hari. Ya. Kita lihat di sini kontak erat yang termasuk antara lain tadi sudah saya sebutkan mengenai petugas kesehatan, teman sekantor, ya, orang dalam satu ruangan, atau orang yang bepergian dalam satu kendaraan yang sama. Untuk mereka-mereka, ya, antara lain ODP, PDP dengan gejala ringan, ya, itu isolasi diri memang bisa dilakukan, tapi perlu diketahui isolasi diri pada pasien yang khususnya yang terkonfirmasi, maka edukasi yang dilakukan harus kuat. Artinya sebisa mungkin jangan sampai orang ini kita sarankan untuk isolasi di rumah, namun si penderita masih melakukan pergi ke pasar, masih pergi keluar rumah, ya. Jangan sampai. Jadi memang edukasi harus kuat. Juga kita mempertimbangkan kenapa kok harus isolasi rumah, salah satunya adalah beban psikis saat diisolasi di rumah sakit. Namun sekali lagi ini hanya bisa dilakukan pada pasien dengan gejala yang ringan, ya. Tata laksana tidak ada tata laksana khusus dan hanya diberikan obat simptomatis. Dan dalam melakukan isolasi di rumah, self isolasi, tolong peran keluarga sangat-sangat besar, ya, sangat besar. Prinsip tata laksana medis dari COVID-19 yaitu prinsip utama satu, isolasi, bisa isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Pembagian isolasi, kapan isolasi mandiri, kapan isolasi di rumah sakit adalah berdasarkan pembagian gejala ringan, sedang, berat yang sempat saya sebutkan di beberapa slide sebelumnya. Lalu pedoman mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi, dalam hal ini PPI-nya, bagaimana kita menjelaskan mengetika batuk, ya, kemudian sering-sering cuci tangan, seperti itu. Untuk tata laksana medis sendiri, pada penderita yang terkonfirmasi hanya kita berikan terapi suportif dan terapi simptomatis sesuai komplikasi yang ada. Saat ini karena termasuk golongan penyakit yang baru, maka antivirus definitif masih belum ada. Antivirus yang diberikan pada beberapa center saat ini masih bersifat empiris dan masih merupakan suatu trial. Ini mengenai alur jika OTG, orang tanpa gejala dengan riwayat kontak. Maka jika memang fasilitas tersedia, orang ini sebaiknya dilakukan swab PCR pada hari pertama dan hari ke-14, ya. Dan dalam perjalanannya jika memang PCR negatif, ya sudah, berarti pasien aman, tapi tetap kita sarankan untuk suatu PHBS sama mengenai isolasi. Jika memang PCR positif dan pada perkembangannya selama masa tunggu itu timbul gejala yang ringan, penderita OTG bisa isolasi di rumah. Untuk mereka yang mengalami perkembangan menjadi gejala sedang atau berat, maka sebaiknya isolasi di rumah sakit. Untuk gejala sedang bisa dilakukan di rumah sakit darurat atau mungkin di rumah sakit tipe C atau D, ya. Untuk gejala yang berat bisa dilakukan
isolasi di rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi memang ya. Jika memang swab tidak bisa, maka bisa dilakukan rapid test ya, rapid test. Tapi memang kendalanya rapid test yang ada itu ada bersifat antigen maupun antibody ya. Jika memang rapid test itu positif, tetap harus perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Jika penderita OTG rapid testnya negatif, tetap kita sarankan untuk menerapkan suatu PHBS dan physical distancing ya. Ini tabel kelola karantina berdasarkan klasifikasi saya ambil dari pedoman penanganan cepat dan kesehatan masyarakat COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya. Ini ada area gambaran seperti sasaran panah ini, mulai orang sehat ya. Tadi orang sehat sama orang tanpa gejala bedanya bahwa orang tanpa gejala mereka yang riwayat kontak ya. Kalau orang sehat tidak ada riwayat kontak dengan penderita yang terkonfirmasi. Bisa dilakukan karantina di rumah penderita OTG dan ODP maupun PDP dengan gejala yang ringan bisa. Untuk kasus yang terkonfirmasi, jika memang sarana di rumah sakit atau jumlah ruang isolasi di rumah sakit relatif tidak mencukupi, maka bisa dilakukan isolasi diri di rumah untuk penderita dengan gejala yang ringan. Tapi sekali lagi, edukasi peran keluarga sangat kuat dan harus kita benar-benar kita berikan suatu pemahaman yang sangat baik bagaimana sebaiknya melakukan isolasi di rumah. Untuk penderita yang meninggal, ya, jika memang masih hasil pemeriksaannya masih menunggu hasil belum keluar, dan jika memang pasien ini masuk golongan PDP, maka tetap pemulasaran jenazahnya tetap kita anggap sebagai pasien yang positif, ya, karena hasilnya belum keluar. Untuk mengenai ketentuan pemulasaran jenazah sudah ada panduannya, masing-masing bisa mencari di internet. Ini yang saya singgung mengenai kriteria rumah sakit rujukan, yaitu adanya SDM yang kompeten, kemudian dalam hal ini suatu tim pinere, lalu memiliki ruang isolasi yang terstandar, yaitu ruang dengan tekanan negatif dan memiliki HEPA filter. Sarana diagnostik yang cepat, namun ini masih menjadi salah satu kendala karena saat ini di Indonesia masih ada 3 laboratorium yang distandarkan, yaitu BPTKL, kemudian dari lembaga IKMEN sama ITD Universitas Airlangga. Yang sulit pada saat kondisi pandemik seperti ini, di mana ruang isolasi di rumah sakit rujukan itu hampir penuh, maka diharapkan setiap rumah sakit mampu. Tujuannya jika memang menerima pasien dan kita tidak mampu merujuk karena ruangan yang penuh. Ya. Ini contoh ruangan kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo seperti ini. Ya, ruangannya bertekanan negatif, dan memiliki kaca observasi sehingga petugas medis maupun non medis saat memantau pasien tidak perlu harus sesering mungkin keluar masuk. Jadi cukup bisa melakukan dari ruangan ini, dan ada kamera untuk memantau perkembangan pasien. Tetap sesekali akan perlu masuk untuk memberikan obat dan jika memang ada tindakan yang harus dilakukan. Ini untuk di ruang isolasi penggunaan APD yang seperti ini, yang mungkin nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Dr. Mustafa. Jadi apa yang bisa disarankan dan direkomendasikan? Selama wabah sebelumnya akibat coronavirus yaitu MERS dan SARS, penularan dari manusia ke manusia terjadi melalui droplet, kontak, dan muntahan. Jadi menunjukkan mungkin mode transmisi pada COVID-19 ini dapat serupa seperti ini. Prinsip dasar untuk mengurangi risiko umum penularan infeksi meliputi hindari kontak dengan penderita, ya, terutama khususnya penderita dengan infeksi saluran napas akut. Lalu sesering mungkin cuci tangan, terutama setelah kontak langsung dengan rumah sakit atau berada dari luar area rumah sakit pun saat kita masuk ke rumah juga sering-seringlah untuk mencuci tangan. Orang dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut harus melakukan suatu etika batuk yang baik, yaitu tutupi dengan tisu, masker, ya. Dan dalam suatu fasilitas layanan kesehatan, tingkatkanlah praktek
pencegahan dan pengendalian infeksi yang standar di rumah sakit. Jadi, bagaimana jika Anda menghadapi laki-laki 25 tahun dengan keluhan batuk pilek 3 hari? Maka satu yang harus dilakukan adalah screening. Dia termasuk golongan definisi operasional yang mana? Jika memang fasilitas tersedia, bisa dilakukan rapid test. Untuk penderita dengan gejala yang ringan, bisa dilakukan suatu isolasi diri dengan edukasi yang kuat. Namun jika memang gejala akan berkembang menuju ke arah sedang dan berat, maka sebaiknya penderita dirujuk ke rumah sakit. Oke. Nah, kalau dulu ada wejangan bahwa yang sehat tidak perlu pakai masker, tapi saat ini siapapun sebaiknya memakai masker, terutama jika Anda berada di luar rumah. Dan dalam kondisi seperti ini, untuk mencegah risiko penularan bagi di setting masyarakat, maka masker kain bisa digunakan. Ya. Kita, Anda semua berharap semoga badai ini pasti berlalu. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Demikian materi perkuliahan online yang bisa kami sampaikan mengenai sekilas COVID-19. Mari kita lanjutkan dengan sesi diskusi jika memang ada yang mau bertanya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, aku mau bertanya. Ya, silakan sebutkan nama, dari mana? Ya, Dr. Subagio Purwanto ya? Iya. Monggo silakan. Ada saya dari Jakarta mau tanya, kalau untuk pemeriksaan ibu hamil di puskesmas atau di rumah sakit itu termasuk kontak erat atau bukan? Gimana maksudnya? Karena suaminya meninggal karena COVID, kalau kita periksa ibu hamil itu termasuk kontak erat atau bukan? Iya. Kontak erat atau bukan? Kontak erat. Jadi kalau si suami memang positif confirm, ya keluarga dekat, anggota keluarga yang satu rumah terutama sudah menjadi golongan kontak erat. Demikian. Kalau kitanya sendiri yang periksa? Oh, jenengannya, kita pemeriksa. Iya. Oh bukan, jadi gini, selama si ibu hamil atau anggota kontak erat tadi memang tidak terkonfirmasi, ya kita bukan termasuk orang kontak erat. Kecuali kalau terkonfirmasi baru. Kalau misalkan ibu hamilnya tadi memang terkonfirmasi dan kita memeriksa pada saat orang ini masih dalam rentang waktu terkonfirmasi, ya maka kita digolongkan sebagai kontak erat. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Subagio. Yang lain? Dengar, Dr. Nuril Haini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya. Jadi sekarang ini kan pemeriksaan PCR kita kan terbatas ya. Iya. Jadi beberapa kali saya ada pasien yang saya KIE bahwa beliau ODP itu memang ini keluhannya ringan, tapi kemudian beberapa itu bilang ke saya kalau mereka penasaran kan, pengen tahu apakah mereka benar confirm atau enggak. Nah, mereka akhirnya ke pemeriksaan rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan PCR, tapi memang dari sana itu kalau misalnya keluhannya ringan, dia tidak diperiksa apakah benar seperti itu. Terus yang kedua, ini kebetulan saya tuh bekerja di rumah sakit ibu dan anak yang dimana tidak ada fasilitas seperti fototorak. Namun meskipun kita di rumah sakit ibu dan anak kan kita pasti ada UGD-nya. Nah di UGD itu kadang-kadang ada pasien yang misalnya kayak dengan keluhan, mungkin kita sebelum COVID bisa jadi dia curiga CPA atau apa disertai dengan sesak. Karena kita tidak punya torak, itu beberapa ada pengalaman itu untuk merujuk ke rumah sakit yang non rujukan pun itu dinyatakan kalau tidak ada fototorak kami tidak bisa merujuk ke sana. Jadi ujung-ujungnya nanti merujuk ke pusat rujukan. Itu bagaimana? Mohon jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Ilhaini ya. Jadi pertama tadi jika gejala ringan, memang kalau menurut panduan memang seyogyanya sebaiknya setiap pasiennya sudah masuk golongan OTG ya, minimal OTG ataupun ODP itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Namun kita tahu jika memang jumlah ketersediaan itu terbatas, maka
ya memang ini memang salah satu dilema bagi kita yang di lapangan jika memang jumlah ketersediaan itu terbatas. Tapi kita harus benar-benar memanfaatkan alat tes ini untuk mereka-mereka yang gejalanya yang sangat kuat. Seperti itu. Jadi memang buat mereka-mereka yang gejalanya ringan, jika memang jumlah ketersediaan alat tes pemeriksaan ini terbatas, maka mereka yang bergejala ringan bisa kita sarankan untuk pemberian obat simptomatis dan istirahat di rumah dalam waktu tertentu antara 3 sampai 7 hari. Kita bisa melakukan pesan evaluasi, jika memang gejala memberat bisa kontrol kembali, tapi jika memang gejala semakin membaik ya mungkin tidak perlu pemeriksaan. Untuk rumah sakit yang tidak mempunyai sarana pemeriksaan fototoraks, ya ini memang juga salah satu kendala untuk menegakkan diagnosis. Tapi tolong mengenai anamnesis dan pemeriksaan fisik sekuat mungkin kita lakukan, sebisa mungkin kita lakukan. Walaupun pada beberapa kasus yang memiliki pneumonia yang ringan, mungkin pemeriksaan fisik mengarah ke pneumonia mungkin juga tidak bisa kita dapatkan. Tapi setidaknya screening untuk layanan kesehatan untuk instansi yang tidak memiliki sarana fototoraks, screening mengenai lab penunjang DL ataupun klinis tolong diperkuat. Demikian. Ya, pertanyaan yang lain? Halo dok. Ya. Dokter Sani dok. Ya, Dokter Sani silakan. Dari Ashar Sani. Kalimantan. Ya, silakan. Ya. Ini mengenai CT scan tadi, CT scan paru. Kita kan biasa kalau misalkan tadi disebutkan kalau misalkan kita bisa ngelihat ground glass opacity. Ground glass opacity. Iya. Apa bisa langsung didiagnosis dengan COVID-19 dok ya? Ya. Jadi jika kita temukan penderita dengan klinis yang kuat dengan gambaran CT scan ditemukan suatu ground glass opacity, ya kita semakin kuat kecurigaan. Tapi sekali lagi definisi kasus yang terkonfirmasi adalah pemeriksaan PCR. Itu. Ya, jadi kita mengatakan ini positif, dasarnya adalah pemeriksaan PCR. Bahkan rapid pun masih belum kita sebut sebagai kasus terkonfirmasi. Jadi saat ini yang disepakati kasus terkonfirmasi adalah hasil PCR-nya positif. Tapi jika Anda menjumpai pasien dengan klinis yang kuat, kemudian gambaran CT scan ada gambaran ground glass opacity, ya berarti PDP, maka tata laksana pasien ini untuk mengarah ke sana dan segera lakukan pemeriksaan PCR. Begitu. Oh iya, baik dok. Gitu ya. Terus satu lagi boleh dok ya? Silakan, 2 pertanyaan. Iya, kalau misalkan sudah terkonfirmasi positif gitu ya dok ya. Yeah. Terus kita kan lihat gejala klinisnya itu sudah membaik gitu. Yeah. Kan 2 kali negatif PCR, apakah perlu dikarantina 14 hari? Soalnya saya ada baca studi soal pasien dengan negatif 2 kali PCR tapi tetap masih bisa menularkan seperti itu dok. Ya, betul. Jadi kalau memang pasien hasilnya sudah negatif, memang secara klinis kita menyatakan ini sudah negatif COVID. Tapi dan pasien bisa kita pulangkan, tapi tetap kita sarankan pasien paling tidak sementara tetap mengisolasi diri di rumah dulu antara 7 sampai 14 hari. Demikian sampai gejala menghilang. Bahkan kami ada kasus unik sampai dia klinisnya baik-baik sekali. Tapi sampai 18 hari perawatan, tapi PCR-nya masih tetap positif. Dan ini pasien ini memang belum bisa dipulangkan waktu itu. Jadi sekali lagi, kalau memang hasilnya sudah negatif, nggak apa-apa pasien dipulangkan, tapi tetap edukasi sebaiknya isolasi diri dulu, paling nggak antara 7 sampai 14 hari. Oh iya, terima kasih dok. Iya. Terakhir ini ya, sudah. Terakhir, Cecilia. Ya, lagi dokter. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk konfirmasi ini itu perlunya swab dokter. Nah, harus ke orang sakit. Saya ingin bertanya tentang rapid test. Itu seberapa akurat untuk dalam kasus ini dokter? Ya, oke, terima kasih Dr. Cecilia. Jadi untuk rapid test yang banyak beredar saat ini adalah pemeriksaan rapid test yang antibody. Jadi jika memang hasilnya positif, ya tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Jadi kita masih belum mengatakan pasien ini pasien yang terkonfirmasi, walaupun hasil rapid testnya positif. Begitu. Jadi rapid test tujuannya bukan untuk mendiagnosis, tapi untuk melakukan screening. Begitu ya. Jadi sekali lagi, jika Anda jumpai dengan rapid test yang positif, itu tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan
PCR. Sekali lagi yang perlu dipahami bagi kalangan medis, rapid test bukan untuk mendiagnosis, bukan, tapi untuk melakukan suatu screening. Ya, diagnosis saat ini tetap melalui pemeriksaan PCR. Demikian, Dr. Cecilia. Mohon maaf kepada seluruh audiens peserta karena memang waktunya sudah melewati. Kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga apa yang sedikit kami berikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.